7 langkah mempersiapkan puasa Anda. 1. Tentukan tujuan Anda. Mengapa kita berpuasa? Apakah untuk pembaharuan rohani atau sebuah petunjuk? Untuk solusi sebuah masalahkah? Atau bahkan kasih karunia lebih untuk mengatasi situasi-situasi yang sulit? Mintalah Roh Kudus untuk memperjelas tuntunan dan tujuan kita ketika Anda berpuasa. Hal tersebut akan membantu kita untuk berdoa secara lebih spesifik. Kedua, buatlah sebuah komitmen. Jangan berpuasa dengan sikap asal-asalan. Penyebab utama kebanyakan orang gagal berpuasa adalah sikap asal-asalan. Sikap seperti, ya lihat saja nanti, kalau aku mampu aku berpuasa. Kalau tidak kuat, ya udah, lihat saja nanti. Hal ini dapat membuat Anda gagal. Miliki ketetapan hati dan siapkan mental kita. Membuat sebuah komitmen akan membantu kita untuk bertahan ketika godaan fisik dan tekanan hidup menggoda kita untuk batal berpuasa ataupun stop di tengah jalan. Ketiga, persiapkan kerohanian Anda. Jangan harapkan tidak ada perlawanan. Tidak ada musuh yang senang ketika Anda memutuskan mencari Tuhan. Musuh akan berusaha melemahkan dan menghentikan kita dari berpuasa. Dia akan mencoba memberikan pikiran-pikiran bahwa kita tidak akan berhasil, akan sakit, tidak layak untuk melanjutkan puasa, dan pikiran buruk lainnya yang bisa timbul. Jika ada hari kita batal puasa, tetaplah lanjut berpuasa pada hari berikutnya hingga genap 21 hari. Jangan izinkan musuh menghentikan kita dengan perasaan tidak layak hanya karena soal waktu atau makanan. Ingat, fokus puasa adalah kerinduan akan mengalami Tuhan dan bukan memenuhi aturan. Kelilingi diri Anda dengan perkara rohani. Roh kita secara khusus terbuka selama berpuasa, baik terhadap hal-hal yang rohani maupun tidak rohani. Berhati-hatilah terhadap apa yang kita kerjakan, yang kita dengar, dan yang kita lihat selama berpuasa. Jangan izinkan hal-hal yang tidak rohani mencemari puasa kita. Habiskan waktu lebih banyak untuk baca Alkitab dan bukan menonton televisi. Baca buku-buku rohani dan dengarkan rekaman khotbah. Kurangin berinteraksi dengan menggunakan media sosial. Bergabunglah dalam kelompok sel atau pertemuan-pertemuan doa dan batasi acara jalan-jalan bersama teman dengan tujuan yang tidak jelas. Menyembahlah di waktu pribadi. Putar lagu penyembahan dan menyembahlah sambil mengemudikan mobil atau sambil mengendari kendaraan Anda. Ketika perut lapar, gunakan itu sebagai alarm untuk berdoa. Ketika terjebak macet di jalan, gunakan itu untuk berdoa daripada mengeluh. Pada jam istirahat makan siang, pakailah waktu itu untuk berdoa.
Poin berikutnya masih dalam poin 3 adalah mengaku dosa. Terbukalah terhadap teguran Roh Kudus, bertobat dan akui setiap kesalahan, kompromi, perkataan, sikap hati, dan tindakan yang tidak benar selama ini. Poin keempat dari 7 hal tadi adalah persiapkan fisik Anda. Persiapkan tubuh Anda secara bertahap. Mulailah atur porsi makan kita menjadi lebih sedikit dan makanlah makanan yang terbuat dari buah atau sayuran yang segar. Setidaknya 2 hari sebelum masuk hari pertama puasa Anda. Hindari makanan yang mengandung kadar gula dan lemak yang tinggi. Poin berikutnya masih dalam poin 4, butir 2. Aturlah jadwal Anda. Batasi aktivitas fisik dan aktivitas sosial selama berpuasa. Simpanlah energi kita dan luangkan waktu lebih banyak untuk berdoa dan membaca Alkitab. Masih dalam poin keempat, poin berikutnya. Konsultasilah dengan dokter jika Anda membutuhkannya. Jika kondisi kita tidak memungkinkan untuk berpuasa, tentukan cara apa yang terbaik bagi diri kita. Misalnya, ketika kita dalam beberapa kondisi berikut, antara lain sedang hamil, bekerja dalam profesi yang sangat membutuhkan kekuatan fisik, dan kondisi kesehatan khusus lainnya. Poin berikutnya masih dalam poin 4. Banyaklah minum air. Minumlah air 2-4 liter sehari. Orang sering mengeluh sakit kepala pada hari pertama dan kedua. Ini diakibatkan oleh tubuh yang sedang menyingkirkan toksin-toksin yang menumpuk. Air putih berguna membilas toksin dan racun keluar dari sistem tubuh kita. Poin kelima dari ketujuh hal tadi adalah buatlah jadwal dan berkomitmenlah pada jadwal tersebut. Pilihlah salah satu komitmen. Option A, 24 jam. Bagaimana caranya? Puasa dari pukul 6 sore hingga pukul 6 sore esoknya. B, option B, puasa 21 jam. Puasa dimulai dari pukul 9 malam sampai jam 6 sore keesokan harinya. Option C, puasa 18 jam. Puasa dari pukul 9 malam hingga pukul 3 sore keesokan harinya. Catatan pada poin pertama, masih dari poin kelima. Selama berpuasa disarankan untuk tetap minum air. Minumlah sesuai kebutuhan. Bahkan apabila dibutuhkan, kita dapat minum jus buah cair untuk menjaga kekuatan kita. Catatan yang berikutnya, kita bisa menambahkan beberapa komitmen seperti tidak makan daging atau hanya sayur-sayuran. Membatasi kegiatan bersosial media, maksimum hanya 30 menit sehari misalnya. Atau membatasi menonton televisi dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan ruang lebih untuk hal-hal rohani. Catatan poin berikutnya,
Ambil komitmen bersaat teduh secara teratur. Berikan waktu yang lebih dari biasanya. Dan berikan porsi lebih dalam untuk perenungan firman, bersyafaat, dan menyembah. Poin ke-6 dari 7 hal tadi, akhiri puasa Anda secara bertahap. Ketika berbuka puasa, mulailah makan secara bertahap. Jangan langsung mengkonsumsi makanan berat, karena akan berdampak negatif atau bahkan berbahaya bagi pencernaan kita. Hal ketujuh, hal terakhir, mengharapkan hasil. Jika kita dengan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat, berdoa, dan mencari wajah Allah secara konsisten, merenungkan firman-Nya, maka kita akan mengalami peningkatan dan kesadaran akan kehadirannya. Tuhan akan memberi kita sebuah wawasan rohani yang baru dan segar. Iman dan kepercayaan kita dalam Tuhan akan dikuatkan. Kita akan merasa lebih segar secara mental, roh, dan fisik. Kita akan mendapat jawaban dari doa kita. Butuh waktu untuk membangun otot-otot rohani kita. Jika kita gagal untuk melewati puasa pertama kita, jangan patah semangat. Mungkin kita telah berpuasa terlalu lama di kali pertama kita, atau di awal puasa kita. Atau kita butuh menguatkan pengertian tentang berpuasa. Kita dapat secepatnya mencoba lagi, sampai kita sukses. Tuhan akan menghargai kesetiaan kita. Selamat menjalankan puasa. Salam dari Departemen Doa GMS Surabaya Barat.